Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan sistem pemantauan real-time berbasis Internet of Things untuk mata kuliah kontrol otomatik yang terhormat Prof. Bayu Taruna Wijaya Putra SPP MN PhD. Untuk nama anggota dari sendiri ada saya Muhammad Riansani dengan NIM 241038 dan yang kedua ada Noval Abi Ramadhani 24 1101, yang terakhir ada Dimas Bayu Pratama 24 1067. Untuk latar belakang sendiri ada pemantauan lingkungan yang masih dilakukan secara konvensional membutuhkan banyak waktu dan tenaga serta kurang efisien karena harus dilakukan secara langsung di lapangan. Maka dari itu dibutuhkan teknologi monitoring otomatis berbasis sensor, microcontroller, dan IoT yang dapat memantau kondisi lingkungan secara langsung, mengatur sistem secara otomatis, serta menyimpan data sehingga dapat dipantau dan diakses dengan lebih mudah. Untuk perumusan masalah yang pertama ada bagaimana merancang sistem monitoring kondisi lingkungan berbasis sensor, microcontroller, dan Internet of Things yang dapat bekerja secara otomatis. Bagaimana sistem dapat melakukan pemantauan kondisi lingkungan secara real time dan memberikan data yang akurat. Yang ketiga, bagaimana penerapan sistem monitoring IoT dalam mengurangi keterbatasan metode pemantauan lingkungan secara manual. Keempat, bagaimana sistem dapat menyimpan dan menampilkan data hasil monitoring agar mudah lebih diakses oleh pengguna. Untuk alat dan bahannya, yang pertama ada DHT, soil, relay, aktuator, project board, kabel, jumper, kabel USB, yang untuk bahannya ada air dan api. Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara Nopal. Untuk sebenarnya itu ada kerja, yaitu yang pertama itu persiapan siapkan sensor, soil, JT, dan mikro controller. Yang selanjutnya yaitu rangkaian hubungkan sensor, soil, dan JT ke mikro controller. Yang selanjutnya yaitu data sensor soil membaca kelembapan air, yaitu sensor JT, baca suhu dan udara. Yang keempat yaitu olahan data dari sensor diproses oleh microcontroller. Yang kelima yaitu adalah hasil data ditampilkan atau disimpan dan dianalisis. Untuk selanjutnya itu ada hasil. Yang pertama itu sensor JT dan soil master berhasil membaca kondisi lingkungan secara real time. Yang kedua, data berhasil dikirim dan ditampilkan pada dashboard monitoring. Yang ketiga itu ada relay dan aktuator berfungsi sesuai kondisi yang ditentukan. Yang keempat itu ada data tersimpan dalam database dan dapat diakses dari jarak jauh. Selanjutnya itu ada pembahasan yaitu sistem mengintegrasikan sensor, Arduino Nano, aktuator, database, dan IoT. Yang kedua, monitoring dapat dilakukan secara otomatis dan real time. Yang ketiga yaitu penggunaan IoT meningkat efisiensi serta mengurangi kebutuhan secara manual. Yang terakhir yaitu sistem diterapkan pada smart farming dan monitoring lingkungan. Untuk selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh teman saya.
Untuk selanjutnya, eh, dashboard menampilkan informasi seperti nilai kelembapan tanah, suhu lingkungan, status aktuator, tampilan kamera monitoring secara langsung, data dari sensor ditampilkan secara real time sehingga pengguna dapat memantau kondisi lingkungan dari jarak jauh tanpa harus berada di lokasi. Selain itu, kamera digunakan sebagai verifikasi visual terhadap kondisi lingkungan yang sedang dipantau. Eh, untuk selanjutnya ada hasil dan data. Data hasil monitoring berhasil disimpan pada database dan ditampilkan melalui website monitoring. Melalui dashboard ini pengguna dapat melihat kondisi lingkungan secara langsung, memantau perubahan data sensor, dan melakukan kontrol terhadap sistem apabila diperlukan. Untuk selanjutnya ada video hasil percobaan. Ini ada alatnya. Ini rencananya. Oke, suara toko padu. Tuh. Lalu kena suhunya naik. Suhunya naik. Kamu mau kemana sih? Aku mau ke dalam. Ada orang di sekitar. Ya, lalu nyala. Batas Bisa. Untuk kesimpulannya yang dapat diperoleh, sistem monitoring berbasis Arduino Nano dan IoT berhasil bekerja dengan baik. Sensor mampu membaca suhu, kelembapan udara, dan kelembapan tanah secara real time. Data monitoring dapat disimpan dan diakses melalui dashboard secara jarak jauh. Dan yang terakhir, yang dapat disimpulkan, sistem dapat membantu meningkatkan efisiensi monitoring dibandingkan metode manual. Dengan demikian, sistem yang dibuat telah memenuhi tujuan penelitian, yaitu menyediakan monitoring lingkungan yang otomatis, real-time, dan terintegrasi. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya, Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.